dalam budaya kita dalam Yohanes 2, anggur menjadi hal yang sangat prinsip dalam acara-acara budaya Yahudi, anggur kering, dan Yesus melakukan mukjizatnya di situ. Dalam perspektif budaya kita bisa melihat, maka setihuna Yesus ya ikut bas budaya, ya kerja-kerja, bagaimana kira-kira, lang lalak angkat kita yang rajin gereja, lah rajin kerja-kerja, mau bagaimana? Yesus kerja-kerja perajin, bagaimana kira-kira yang rahasia. Nah, maka dalam berteologi kontekstual, kembali ke Sindai, pahami dulu latar belakangnya sebelum kita menjudge. Pamana bagir lau-lau enda. Eme budaya si berkembang ka, mas kita walaupun jelas mas gereja enda si tentang, tapi pahami dulu. Kenapa ini? Ulah kari gampang kita si ikutkan lah si tengkai maka terjadi. Itu yang penting menurut kami. Jadi si lebih, kenapa ini terjadi? Apa sih ini? Kenapa ini dilakukan dulu? Lau-lau umpamana ilakukan balalit udan. Maka si siram-siraman jay, alu pengarapan reh udan umpamana. Padahal setelah kita teliti umpamana, bas konventa, sadar kita, ban kering batang-batang kayu, di seputaran daerah ta, maka lanalit udan. Maka tugas gereja mentransformasi budaya, menerangi budaya itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan tidak boleh atau boleh, tapi juga kita memaknai budaya itu dari kacamata Injil itu sendiri, sehingga lah hanya sekedar lah daurak bagai, tapi sitek lebih latar belakangnya, maka si terangi. Meneranginya tentu kari tidak hanya sekedar dengan perlengkapan firman Tuhan tentu, tapi bacika arah kemajuan silit si katakan, pamana bagi kata tandai, nengget ada kemajuan zaman ternyata yang mengatakan bahwa ada persoalan pada infertilitas. Gereja harus sampai pada titik itu. Lid mungkin ceramah-ceramah, dalit persoalan-persoalan. Lid kalak lengalit pupus bukan disengget. Tapi begini yang harus dilakukan. Ditambah dengan ya adanya doa-doa yang kita yakini sebagai cara kita meminta kepada Tuhan. Jadi si pahami lebih latar belakangnya lalu ditransformasi. Maka menurut kami iman ta harus menerangi budaya-budaya anta. Ya, budaya-budaya yang ada hari ini harus terus diterangi oleh firman Tuhan. Gelaulah kita salah. Belala ke budaya-budaya anta si bancir-banca kita papa. Sirbanca kita lalar. Si bancir-banca kita justru menduakan Tuhan dan lain sebagainya. Enda manterangan. Gelah kita lalap papa. Mau bagi? Ulah kerilalap kita salah. Jadi iman firman Tuhan menerangkan itu. Menerangi. Budaya-budaya si memang elane relevan. Lanai sesuai raskini tekenta. Adi perlu kali kita lebih jelas ngulit buku karena si Dei si tuangkan bas hasil-hasil keputusan konven hari teknis kita bicara membagai melala jai katakan kai silanedor kai si bancai stupur kari. Tapi berikutnya budaya dapat memperkaya pemahaman akan iman Kristen. Adi warenda kita ngerana karena diakonia misalnya, aku secara pribadi warenda ketika aku menerangkan karena diakonia, maka aku akan memakai konsep ngelai bas kalak karo. Ugai nina bas protokol asal kita ngelai kerja-kerja lakal nen jelmana nen pinggan na nina. Mantap ya. Pula sempat jurga takal simane nina. Berarti jadi kita berdiakonia jangan dilihat mukanya, lihat piringnya, kebutuhannya, apa yang dia perlukan. Jadi budaya justru bisa memperkaya cara anta memaknai sebuah pemahaman yang mungkin itu bukan pemahaman yang biasa bahasa gereja anta. Oke, kira-kira. Jadi ugaka budaya-budaya karo silit justru bisa memperkaya. Kami baru dengang dungi studi S2 kami di Jogja membahas tentang konsep imago Dei dalam Kejadian 1:26-28 dilihat dari perspektif rakut si telu. Ternyata kenca idalami kami
rakut si telu, banci menjelaskan bagaimana sebagai imagodei dalam kegeluhan tah bagai. Jadi asal banci kita memahami menghidupi handai, imagodei. Bagaimana kira-kira ternyata bisa juga bagai. Jadi budaya dapat memperkaya pemaknaan akan iman Kristen. Apa fungsinya? Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi budaya-budaya yang bisa terus dipakai ketika itu memuliakan Tuhan. Tapi ketika lanai untuk kemuliaan Tuhan, budaya harus diterangi, harus ditinggalkan, harus ditadingkan. Sebab lanai sesuai ras prinsip berteologi kontekstual nah tim budaya harus untuk kemuliaan Tuhan. Mau bagai? Lanjut. Nah, apa batasan? Bagi kami dai harus tetap bertujuan mengasihi Allah, ya, menunjukkan kemuliaan Allah. Bahan sih teruskan budaya-budaya silit, tapi wujud engkelengi di bata. Adilanai licek kemuliaan Tuhan, tinggalkan. Kalau ada yang lain harus dimuliakan dari budaya yang kita lakukan, tinggalkan. Bagaimana kira-kira? Lalu menunjukkan cinta kasih juga kepada sesama. Budaya si lakukan kita harus menunjukkan cinta kasih kepada sesama. Mulih bagi nengget ndai. Si tuhuna dalam perspektif si sengget budaya malu kele bagi. Malu. Jadi siakap kelengateta si senggeti kala lang basia mele. Tertahia lang akadat pupus. Maka krina kasih mahangkay ng jemak-jemak sa. Mubagi. Itu malu. Dan dalam perspektif hukum, ngopelecehan. Ngopelecehan sebab dit kala ijemak-jemak orang lawan jenis. Mabagi. Rekat turang kuna. Bentar-bentar kenaga turang kuna kuda. Saya kan pelecehan. Jadi budaya yang terus bisa dilakukan harus memegang dua hal ini. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Enda mau si banci bagikan kami manbanta krina teman-teman kami silit bas ingan enda maka enda kami kasih sing jelaskan sa kami si apa saya si pertama lebih Pendeta Rina Berbarus kenapa tidak ada tim okumene bas buku enda. Iya Kak, jadi buku si bahan kita enda mengacu kubas GBP ya GBP singgopi sikap gereja anta lalu bas GBP tuangkan nama hal-hal si banci tuliskan si ianggap tim-tim enda bakalit di gereja bagai jadi andai saja si ikutkan maka mungkin biro kumene lai masukkan wijay bagaimana kira-kira tapi kalau itu kebutuhan tidak masalah boleh dibangun di gereja anta skala-skala. Mari banci nungkun. Jojo apa Lida? Jojo Bang, silakan. Melala bujur, Jawas Pasar Sendah, banci bergabung. Sangat setuju, kasih katakan tundai Panita. Jadi terlebih karena latar belakang budaya kita karo ini harus kita pahami dulu. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang latar budaya itu, bagaimana kita menyempurnakannya dalam konsep keimanan ataupun dalam konsep bergereja. Itu dulu. Jadi sangat setuju dengan apa yang kamu tegaskan tadi. Harus kita pahami tentang latar belakang budaya itu. Jadi Karo ini satu suku yang mandiri, di mana dalam setiap pelaksanaan budayanya itu ada garis besarnya. Dia sini katakan palasna ibas erbudaya. Kai palas ibas erbudaya, kekelengan desken kehamatan. Kita pahami dulu itu. Kerina pelaksanaan budaya berdasarkan kekelengan desken kehamatan. Lawan keleng saja. Pelaksanaan kekelengan ini harus menghamat. Implementasinya
mere penembah, ngalo penambah. Ini implementasinya. Jadi dasar dalam berbudaya karo itu adalah kegelengan desken kehamatan. Yang implementasinya mere penembah, ngalo penambah. Luar biasa. Artinya bagi kata Dundai harus berdasarkan iman. Andi labul iman, dan mereka kita nembah isi ngasup. Kalau karung jangan ngasup mereka nembah. Artinya maka sangat setuju dengan apa yang kami bilang tadi. Begitulah kita dalam berkehidupan sehari-hari selaku gereja kesukuan atau GBK Penta. Jadi banyak hal-hal si itegaskan Dunda berulang-ulang emkap bagi nenggat nentu. Kita harus ingat bonding system. Di mana kalau sedikit nanti yang mungkin lebih paham bisa memperjelas. Bayi ketika gitu lahir, labo dibersihkan lebih. Labo ipridi lebih. Tapi mis begen kun nandena bagai melket. Lah banci idakap nandena lebih. Itu buat salah satu bonding system. Kenapa begitu dibuat? Gelak resada mis pertendin anak nars nandain. Kenapa gitu lahir nggak dicuci dulu, bersihkan dulu gitu bersih. Kasih sama mamanya, kan bisa. Tapi ya, itulah bonding system. Nah, bonding system ini di GBKP melekat. Kenapa melekat? Contoh, ya, sakit, dahi, berenakan, kaya pun, 7 bulan, dikajar GBKP Gundari, bikin manuk emburu, pertendinna yang dihantam. Tapi di situ berdasarkan kasih. Ya makanya dalam kita berbudaya harus beriman begini katakan Ibrani 11 ayat saja. Enggak pas kalau ini. Jadi perlu dipertegas segala sesuatunya yang tidak artinya tidak ada keangkuhan, tidak ada tinggi diri. Nah, di mana posisi kita secara pribadi, warga gereja, dalam berbudaya. Ada katakan Dunda dalam konsep Rakut Sitelu. Nah itu benar. Dalam konsep Rakut Sitelu itu kita di mana posisi kita. Itu secara pribadi. Nah, secara kelompok, di mana posisi kita? Artinya secara kelompok di mana posisi kita, berarti kita arah kategorial, berarti kita arah lembaga. Tapi di mana posisi kita dalam konsep Rakut Sitelu? Agak kami antisipasi kalau kita secara pribadi, secara kelompok bahasa gereja bagi kata Dundai, seperti kita diajarkan Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, dan dalam mengasihi ini kita harus jadi pelayan. Maka kita dalam konsep dalam struktur budaya karo itu kita dalam hubungan tak adalah sada kesain. Apa itu sada kesain? Andina siakap posisi pertegas, andi lit sada jabu.